Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Puja Setia. Di video kali ini gue bakal ngebahas sepatu ya yang di samping gue ini. Kemasan sepatu dari merek lokal, brand lokal dari Indonesia nih. Apalagi kalau bukan Brodo nih, warna oranye-oranye gini identik banget sama Brodo. Salah kebalik. Warna yang oranye-oranye gini identik banget sama salah satu salah satu grup seniman semua isinya yang bernama Never to Levi's. Ya bener banget, jadi sepatu ini itu adalah produk brand lokal Brodo yang berkolaborasi dengan Never to Levi's. Jadi kemasannya kayak gini nih, langsung aja kita bahas. It's shoe time. Jadi ya ini dia sepatunya. Jadi sepatu ini datang dengan kemasan kayak gini nih guys. Jadi dia sebenarnya ini cover gitu warna oranye gini, dan sebenarnya dia di dalamnya ada tas lagi. Jadi ini kalau kita angkat tuh, nah dia cuma kayak cover gini aja nih. Ada tulisan Never to Levi's X Brodo dengan motif ya tribal gini yang samar, ciri khasnya Never to Levi's gitu. Di sini gua ambil size 44. Sepatu ini bernama Brodo VTG V2 Dystopia. Sepatu ini nih kalau di websitenya namanya, tulisannya nih ya, Brodo X NTL VTG V2 Dystopia Black Orange. NTL ini kalau menurut gue tuh Never to Levi's, VTG ini vintage mungkin ya, V2 Dystopia Black Orange. Udah ada V2-nya aja, V1-nya aja gue nggak tahu kayak gimana, tapi udah ada V2-nya aja. Tapi kita lupakan yang V1, kita bahas yang V2 nih karena di depan gue ini sudah ada yang versi kedua ini. Kita kesampingkan, jadi ini cuman kayak cover aja gitu. Terus dia datang dengan bentuk kayak gini nih guys kemasannya. Kemasannya kayak tas gini yang di sini ada buckle-nya. Kita buka ya. Jangan kita buka, kita bahas dulu deh. Dia ini kemasannya berbahan apa ya? Suede gini ya, bahannya suede, bawahnya juga suede. Terus di sini bahannya kayak mesh yang rapat gitu, micro mesh, dan motifnya ini tribal gitu, mirip sama kayak di covernya tadi. Mungkin tulisannya ini kalau dibaca dengan seksama ini pasti Never to Levi's nih gitu. Di sini dia ada logo Brodo-nya di sebelah sini nih. Terus nah di sini bentuk di sini nih beda sama yang di baliknya. Baliknya cuma lurus saja. Bentuk di sini tuh ini nanti ada di detail sepatunya nih. Nanti pas kita bahas sepatunya bakal ketahuan ini detail apa. Bahannya dari suede ya semuanya. Di sini ada pegangan sekaligus bakalnya. Jadi cara bukanya tuh ini dibuka terus dia kayak digulung gini guys. Nah muka gue ketutupan kan, jadi di bagian sini tuh ada kayak yang keras gini buat apa ya, buat holding ketika lagi digulung gitu. Kita langsung ambil aja sepatunya. Ini dia sepatu yang pertama. Sepatu yang kedua, loh kita kesampingkan kemasannya. Di dalam kemasannya ada sepatunya dan ada kayak gift card gitu. Di sini ada 6 poin yang di highlight sama Never to Levi's dan Brodo. Yang pertama itu inner upper fit neoprene material. Yang gue tahu tuh neoprene itu bahan yang melar ya, yang elastis ya. Terus yang kedua itu outer upper, karena sepatu ini tuh pakai dua material upper, jadi ada inner upper sama outer upper yang bahannya tuh di sini dibilang sophisticated transparent material. Terus poin yang ketiga itu Neocord 2 Special Edition Brodo Private Outsole. Nah jadi ini karena cuma ada di rilisan yang kolaborasi sama Never to Levi's ini aja gitu untuk motif outsole nanti kita bahas. Terus di poin keempat itu printed artwork Never to Levi's Authentic Graffiti. Jadi motif-motif atau graffiti yang ada di motif sepatunya ini, di motif sepatunya, di motif covernya, di motif kemasan tas jinjingnya tadi itu asli dari Never to Levi's. Ya iyalah karena kolaborasi sama Never to Levi's lah jadinya autentik. Terus poin yang kelima itu heel counter press semi suede with Never to Levi's logo. Oh jadi dia meng-highlight heel counternya karena ada logo Never to Levi's. Oke lah. Terus di poin ke-6 ada upper buckle snap magnetic buckle yang ada di sini. Oke, kita langsung bahas sepatunya ya. Ini dia sepatunya guys. Sepatunya, dan menurut gue ini
sangat sangat cocok dipadu-padankan dengan outfit yang bertemakan techwear ya. Jadi karena dari pertama kali ngelihat aja, yang bikin notice pertama kali tuh buckle-nya di sini yang tadi jadi salah satu poin yang di highlight sama Brodo dan Never to Levi's ini. Jadi di sini ada buckle-nya gitu. Jadi kita bahas dari uppernya dulu ya. Uppernya ini pakai bahan yang tadi itu sophisticated transparent upper yang ada di bahan, nah project juga tuh mirip kayak gini, transparan gini. Jadi kalau jari kita masuk di dalam, di atas inner uppernya bakal kelihatan nih, karena di sini ada inner upper dan outer uppernya pakai bahan transparan kayak gini nih guys. Di bagian mata kaki di sini ada logo Brodonya. Terus di bagian belakang sini yang tadi dibahas nih, heel counter di sini ada tulisan atau logo Never to Levi's, dan ini bentuknya sama kayak di kemasan yang gue bahas tadi nih bentuknya. Terus apalagi di sini di eye stay-nya dia pakai eyelid yang modelnya warna hitam bakar gini, dan semuanya ada tulisan Brodo 2 kali, Brodo, dan menurut gue cukup oke eksekusinya karena detail-detail kecil kayak gini diperhatiin banget, jadi nggak terkesan biasa aja gitu untuk si eyelidnya. Terus apalagi ya, terus tali sepatunya ini cukup elastis ya, nggak terlalu elastis. Terus kita ke bagian toe-nya ini bentuknya kayak setengah seperempat lingkaran lah, kayak bulan sabit gitu. Kalau kayak Converse kan dia kayak setengah lingkaran ya, dia kayak seperempatnya lagi bentuknya kayak gini, mirip-mirip sama kayak sepatu Kompas ya untuk bagian toe-nya. Sini bahannya rubber. Nah di bagian lidahnya ini udah menunjukkan kalau ini bagian dari inner, jadi outer uppernya itu cuma di bagian collateral side-nya aja sampai ke belakang, dan kalau di bagian inner uppernya itu dari lidah sama dari bagian sampingnya juga ini pakai bahan neoprene yang jadi highlight si Brodo dan Never to Levi's ini. Jadi memang ini bahannya neoprene itu bahannya elastis gitu ya, dan di dalamnya ini kalau kita buka ini dia yang tadi dibilang itu authentic graffiti by Never to Levi's. Jadi emang di dalam ini motif graffiti yang dibuat sama tim Never to Levi's sepanjang inner uppernya ini sampai lidahnya sini gitu guys. Dan di ujung sini, di bagian sini ada pull tabnya di bagian lidahnya, dan ada logo Brodonya kecil di sebelah sini. Oh ya, di outer uppernya ini juga ada pull tabnya ya buat ngebantu masukin kaki kita ke dalam sepatu. Dan kalian tahu gak, ini menurut gua aja nih ya, kenapa sepatu ini pakai konsep innernya pakai neoprene terus luarnya pakai bahan transparan kayak gini, karena menurut gue sepatu yang uppernya pakai bahan transparan gini kurang nyaman di kaki guys. Jadi makanya ini bisa dibilang si outernya ini cuma sebagai aksen aja gitu buat ngebantu tampilan sepatu ini makin kece aja gitu, karena sebenarnya yang ngefit ke kaki kita itu si bahan innernya ini, si neoprenenya ini yang elastis tadi gitu gue bilang gitu. Terus dia juga karena ini bentuk innernya cukup unik, jadi dia nggak ada tag size di bagian lidah sini ya. Biasanya di bagian lidah, ternyata dia ada di bagian bisa dibilang mata kaki sebelah dalam ya. Di sini ada tulisan VTG V2 Upper Textile Sole Karet Design at Bandung Made in Indonesia. Oh iya, untuk bagian heel counternya ini dia pakai bahan suede gini, dia sama kayak di kemasannya tadi, dia pakai bahan suede yang cukup oke menurut gue eksekusinya. Dan di sini ada tulisan atau logo Never to Levi's yang keren kayak gini guys. Oh iya, satu lagi poin yang di highlight sama kolaborasi ini yaitu buckle, magnetic buckle. Ini cara bukanya juga cukup unik nih, ditarik lepas. Jadi gini nih guys, tarik lepas dia. Jadi secara fungsi dia sebenarnya nggak ada ya, karena juga nggak bisa disetel untuk panjang pendeknya, cuman kayak ya buat estetika aja, dan ya buat ya itu tadi buat supaya techwear look menurut gue sih kayak gitu, karena tidak ada fungsi secara harfiah ya, karena cuman buat action aja. Tapi di sini dia pakai link ke bagian sole bawah ini pakai bahan karet yang elastis. Jadi kalau misalnya kaki kita atau kaki kalian punya punggung kaki yang tinggi, jadi masih aman buat disesuaikan sama sepatu ini gitu. Kira-kira untuk uppernya segitu. Terus kita ke sole-nya. Nah, kita lihat midsole-nya dulu deh. Midsole-nya menurut gue cukup sederhana ya.
karena bahan vulkanisir gini ya pasti kalau nggak putih, kalau nggak gading, kalau nggak broken white ya nggak jauh-jauh warna kayak gitu. Dan nggak ada hal yang spesial untuk midsole gitu. Cuman di sini ada tulisan di bagian tumit belakangnya, di sini ada tulisan life epic, hidup itu menakjubkan. Iya sih. Dan di sepanjang midsole-nya ini ada kayak jahitan sol gitu, benang warna putih full kayak di Air Jordan 1 tuh ya, keliling kayak gini. Itu untuk midsole-nya. Nah, ini jadi poin highlight juga. Outsole-nya warna orange gini, ciri khas dari Never to Lavish ya. Warna orange, dan di sini ada tulisan Brodo besar kayak gini. Gitu ya, gini kurang lebih bentuknya cukup eye catchy lah. Kalau lagi duduk angkat kaki sedikit bisa jadi point of interest orang-orang di sekitar kita karena warnanya cukup ngejreng kalau lagi bersih ya di mall ya, tapi kalau udah becek lupakan saja gitu. Terus untuk insole-nya bisa dilepas. Ini dia insole-nya ada tulisan Brodo kayak gini. Bahannya apa nih ya, bahannya biasa aja, nggak ada yang spesial untuk insole, cuma bisa dilepas aja gitu. Terus apa lagi ya, oh iya, sepatu ini tuh kalau nggak salah datang dengan 2 pasang tali sepatu deh. Ini warna hitam, kalau nggak salah ada warna orange-nya juga ya, mana ya. Oh, ini dia warna orange-nya guys. Nah, dapat warna orange. Di yang sebelah kanan ada tag dari Never to Lavish X Brodo, dan di sini ada bacaannya nih. Gue bacain coba ya. Dystopian merupakan konsep kolaborasi spesial dari Brodo dan Never to Lavish. Desain yang diangkat pada kolaborasi kali ini merupakan perpaduan gaya street culture dan futuristik dengan aksen graffiti serta permainan decon and reconstruct material. Sneakers ini mewakili perjalanan Never to Lavish yang diawali dari perkumpulan graffiti artis hingga menjadi customizer dengan melangkah bareng Brodo. Desain kolaborasi kali ini mewakili sebuah perjalanan impian dan harapan gitu guys. Jadi gue mau ngambil beberapa poin juga nih dari kata-kata di kalimat ini. Jadi memang gue dulu punya cita-cita buat mengcustom sepatu gue gitu, salah satu sepatu gue di Never to Lavish, dan udah pernah japrian sama adminnya, dan gue tanya ternyata start buat custom sepatu di mereka tuh lumayan mahal gitu. Kalau nggak salah 10 juta atau minimal tuh ya. 10 juta itu sepatu dari kita gitu. Kalau nggak salah itu kayaknya setahun apa 2 tahun lalu gitu gue chat mereka, dan wah pas gue tau harganya gila, nggak sanggup lah, kayaknya mahal banget gitu buat custom sepatunya dari kita. Ya memang harga mereka segitu dan patut buat dihargai ya, masing-masing orang ya, kalau mampu silakan, kalau enggak ya wes gitu. Tapi sepatu ini tuh menurut gue bisa jadi salah satu alternatif gue atau salah satu solusi gue buat punya sepatu kolaborasi atau sepatu yang di custom sama Never to Lavish gitu. Memang gue pengen punya sepatu yang di custom sama mereka sebenarnya, tapi karena dana belum ada, budget terbatas, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif kalian juga yang pengen punya sepatu yang di custom sama Never to Lavish gitu. Jadi kesimpulannya, sepatu ini menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sepatu ini cukup oke buat dipadu-padankan sama outfit yang ke arah tech wear, tadi kan streetwear, futuristik gitu. Tapi kalau buat yang kalem-kalem sebenarnya bisa juga. Jadi kita pakai atasan yang kalem, bawahan juga kalem, sepatunya aja yang cukup yang ngejreng gitu. Jadi biar nggak terlalu keramaian gitu. Kalau buat orang-orang yang kayak gue yang nggak terlalu suka aneh-aneh sebenarnya gitu. Tapi kalau yang memang kalian tampilannya tech wear, pakai sepatu ini dengan atasan dan bawahan yang bertemakan tech wear juga makin masuk dengan sepatu ini gitu. Dan karena innernya ini pakai bahan neoprene tadi, gue juga punya kesimpulan kalau sepatu ini tuh sebenarnya lebih enak dipakai tanpa kaos kaki gitu guys, karena si neoprenenya tadi yang bahannya udah ngefit ke kaki kita gitu, karena di bahan elastis ini. Jadi menurut gue cukup enak buat dipakai satset gitu. Jadi si tali sepatunya kita sesuaikan sama ukuran kaki kita, jadi kita bisa pakai sepatu ini tanpa harus effort buat ngiket atau ngelepas tali sepatunya gitu, karena si bahan neoprene yang dipakai sama inner sepatu ini. Jadi itu bisa jadi salah satu poin plus juga dari bahan si neoprene dari sepatu ini gitu guys. Kira-kira apalagi yang bisa dibahas ya
Oh iya, terakhir waktu itu gue beli, nggak tahu ya, gue waktu itu beli sepatu ini dari website Brodonya langsung itu 599, mana harganya ya? 599.200, Rp599.200. Tapi sekarang gue cek, jadi ketika video ini rilis tuh harganya udah naik lagi guys. Harganya emang dulu awal rilis kalau nggak salah 750.000 ya, 749.000. Sekarang di websitenya gue lihat itu harganya di 711.500. Mungkin menyesuaikan size juga kali ya. Jadi ini udah di diskon, cuman waktu itu gue dapet diskon lebih murah. Jadi buat temen-temen mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat temen-temen yang nyari sepatu dengan konsep kayak gini atau pengen punya sepatu lokal yang kolaborasi dengan seniman lokal. Gitu aja deh videonya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian semua yang lagi nyari sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.